George Soros itu bilang, wah mau menghancurkan Indonesia nih. Indonesia Saya ini kira bukan negara. masalah mau menghancurkan, Pak. Memang bisnis Makanya, mata, tapi Pak. enggak, pandangan orang Indonesia kan gitu, katanya George Soros ini orang jahat, orang jahat. Mm-mm. Jahat apanya? Dia itu businessman. Indonesia perlu duit, perlu apa namanya, suntikan. Jadi dia nyuntik lah, nyuntik fund, nyuntik duit. Tapi bunganya mungkin lebih tinggi dari market. Nah, tapi kalau orang udah desperate, udah orang udah ke pojok, harus utang, kalau nggak gitu ekonominya kolaps. Ya terpaksa mesti menyerah. Tapi pandangan orang Indonesia, Soros ini orang jahat lah, orang Yahudi jahat lah, gini. Masuk lagi urusan agama, padahal nggak ada urusan agama sama sekali. Ya kan, Indonesia ekonomi. Soros yang merusak ekonomi Indonesia, dia bilang gitu. Indonesia ini aneh, semua mau dikatakan menyalahkan bagaimana situasi Indonesia orang luar. Ya. Iya, Pak, saya bicara kebetulan saya Kapan aja boleh setahun masuk ya, Tasya ya. ya, saya setahun Silakan, Pak kerja Deddy. di Forex Exchange di Sleepy di Penin Bank ya. Sedikit pengalaman ya. Artinya kalau kita bicara ini tentang George Soros, selalu pendekatan fundamentalis. Saya tidak menyalahkan orang-orang ini dibilang perusahaan ekonomi dan sebagainya. Hanya kita mampu sebagai seorang ekonomi mampu menjawab secara dini kalau mau merusak sistem ekonomi satu bangsa dengan cara ini, apa kekuatan yang digunakan oleh ahli-ahli ekonomi yang ada di negara itu? Tentunya dia akan berpikir kekuatan fundamentalisnya, itu fundament lah gitu, dasar pemikiran ke situ. Saya tidak setuju ya kalau dibilang ini orang penjahat, bukan. Adalah saya cuma mendukung bagaimana si orang jahat itu atau di istilah orang jahat itu kemampuan kita mendeteksi dia supaya dia yang kita jahatin. Begitu cara kalau bilang ekonomi, jangan mempersalahkan orang. Saya tidak dukung selalu mempersalahkan orang. Ya oleh sebab itu yang dia tweet begitu bicara tentang ini George Soros adalah bukan. Saya pendekatan Pak Andi benar. Ini kan bicara ekonomi. Dia kan cari profit. Bukan dia merusak. Bagaimana mau mencari keuntungan dalam bentuk cuman apakah itu tindakan terpuji tidak terpuji ya itu tergantung pandangan orang. Kalau dia seorang bisnismen, apa beda ada yang di Wall Street? Sama, mereka melakukan itu. Hanya kita mau melihat di sini adalah saya bilang kemampuan orang mendeteksi dini bagaimana sistem ekonomi satu negara tidak dirusak. Tentunya apa yang dia perkuat. Kan Indonesia sederhana, kalau kita kembali Indonesia paling sederhana kalau mau dirusak sistem, karena marak dengan korupsi. Kepastian hukum tidak ada, semua sistemnya udah rusak. Gampang lah itu. Gampang, jangan dilihat orang ini yang merusak. Lihat dulu, oleh sebab itu saya selalu menyampaikan, sesuatu itu dilihat dulu, kita self control dulu, lihat dulu. Kita lihat dulu di diri kita. Kalau bicara negara, kita lihat dulu negara kita. Kekuatan ada di mana kekuatan, di mana kelemahan negara sih. Baru kita bicara luar. Itu yang saya langsung mengatakan bahwa ini kelemahan orang-orang. Saya bilang orang-orang di Indonesia yang sudah terkooptasi dengan media. Di media mengangkat terus Pak. Ini katanya ada Perdana Menteri dari Thailand sudah menanam danantara nenek moyang itu. Saya bingung gitu. Baru media mengangkat ke permukaan kekuatan ekonomi. Enggak. Tapi satu orang bilang kelemahan ekonomi. Nah ini saya mau coba ke arah ke situ. Artinya tadi ada penyampaian benar Pak Andi katakan tadi. Benar, saya bilang aminkan. Bahwa itu dalam konteks kita cari profitable gitu. Bukan merusak sistem. Orang bodoh aja yang mengatakan merusak sistem. Atau orang jahat, itu bukan orang jahat. Kita kenal ke George Soros itu. Seorang ekonom. Dia juga bukan pikir George Soros itu bukan berpikir konteks George Soros. Ini orang, dia ada lembaga. Dia itu ada advisor. Masa ada orang aja itu kalau beli jual beli dia tahu Pak.
kondisi pengumuman, ada apa pengumuman di Amerika per Kamis Jumat itu? Atau dia lihat ada peperangan, atau ada konflik, dia mengambil keuntungan seperti begitu. Berdasar berpikir, bukan tadi bicara merusak gitu. Itu ada analisa yang luar biasa, itu perlu analisis gitu. Oleh sebab itu saya bilang tadi harus ada dia punya advisor, penasihat ekonom di belakang dia. Itu cara berpikir, jangan ke puncak ke satu orang. Nah, itu yang kecelakaan bagi kita kadang-kadang. Saya bilang ke situ. Itu pemahaman saya tadi, saya dukung Pak Ardi. Itu dalam pendekatan profitable itu. Dia mau untung rugi itu, bicara untung rugi. Nah, terima kasih. Oke, bagus. Boleh aja ya, boleh. Tasya mau bicara, Tasya, sini dong, godain kita dong. Mana nih Tasya nih? Waduh. Ini guru kebenaran ini siapa ya? Guru kebenaran ya? Ini guru kebenaran tapi nggak mau ini nih, nggak mau bicara nih. Guru kebenaran. Enggak, jadi balik lagi Pak Paul. Bukannya di dalam otaknya si George Soros itu bilang, wah mau menghancurkan Indonesia nih. Saya kira bukan masalah mau menghancurkan, Pak. Memang makanya, semata, tapi Pak. enggak, pandangan orang Indonesia kan gitu, katanya George Soros ini orang jahat. Jahat apanya? Dia itu businessman. Indonesia perlu duit, perlu suntikan. Jadi dia nyontek fund, nyontek duit. Tapi bunganya mungkin lebih tinggi dari market. Nah, tapi kalau orang udah desperate, orang udah ke pojok, harus utang, kalau nggak gitu ekonominya kolaps, terpaksa mesti menyerah. Tapi pandangan orang Indonesia, Soros ini orang jahat lah, orang Yahudi jahat lah, gini. Masuk lagi urusan agama, padahal nggak ada urusan agama sama sekali. Ya kan, Indonesia ekonomi melemah, ada suntikan dana, diambil, bunganya tinggi, ya udah. Nah, dalam pihaknya si Soros, ya gue cuan. Nah, ini kan duit gue mau cari cuan. Ya udah, itu aja dong. Gak ada urusan sama agama. Gak ada urusannya dengan agama, dan gak ada urusannya. Memang kalau saya kira Soros ini memang murni ya. Murni uang. Karena dia melihat Indonesia sangat mudah untuk dimainkan ya. Tapi memang kalau melihat antara etika berbisnis dengan keuntungan nggak berbanding lurus ya. Bu Dora, silakan Bu Dora. Nah Pak Paul, karena suami saya tadi dengar tadi ya, dia bilang begini, Indonesia itu aneh ya, membicarakan George Soros yang merusak ekonomi Indonesia, dia bilang gitu. Indonesia ini aneh, semua mau dikatakan menyalahkan bagaimana situasi Indonesia orang luar, Amerika, Eropa. Padahal dari dulu bagaimana pemerintahannya, kapan ya berubah Indonesia, dia bilang gitu Pak Paul. Nah itu saja Pak Paul. Perut buncit bicara. Kalau mau ya penutup perut buncit. Saya mau jalan ke Den Haag soalnya nih. Wah, ngomong apa ya? Tadi saya cuman ini aja sih. Ya kalau saya lihat sih George Soros sih cuman ngelihat kesempatan aja lah. Ngelihat kesempatan masuk. Wah, ini bisa nih negara korup kayak begini kan masuk dia. Tapi George Soros itu juga kan dia seorang yang kalau suka memberi sumbangan itu bilangnya apa? Dermawan juga. Dia filantropi. Tapi dia kan juga seorang filantropi juga kan gitu maksud saya. Jadi ya gimana ya? Memang gak bisa dilihat seperti wah ini gara-gara dia begini gitu. Ya maksudnya gini, kita suka nyalain. Kalau sering suka nyalain orang lain, negara lain, ya mau sampai kapan juga nggak bakalan maju negara ini. Indonesia kan berdiri baru ada tahun berapa? Amin, benar. Amin.
tahun 40-an. Kan banyak juga negara-negara baru yang berdiri, nggak cuma Indonesia. Kok malah kadang kita yang start duluan, negara lain yang startnya lebih belakangan dari kita, mereka bisa lebih maju. Ya contoh kayak Singapura lah. Lebih maju, ngapain Enggak. kita? Gak usah Kenapa jauh-jauh Indonesia kok nggak minta bantuan itu sama Timor Leste rakyatnya udah makan keju, murah lagi toh. Indonesia enggak, maksudnya Iya. Puncit, kenapa Indonesia kok nggak minta tolong sama Saudi Arabia atau minta tolong sama si Muhammad Yunus tuh, itu kan billionaire yang sekarang lagi membantu Sri Lanka tuh, Muhammad Yunus. Kan banyak orang selain George Soros. Kenapa mau terima George Soros, habis itu di belakang ngomong katanya ini orang jahat, kan aneh. Kan Iya. Jadi saya melihat memang kalau negara-negara yang mentalnya kayak begini pasti seringnya nyalain orang lain terus karena nggak mau introspeksi diri. Iya, Terus benar. juga Amin. sampai Kacau. setan yang nggak ngerti apa-apa disalahin juga kan Disalahin. gitu kata Pak Paul. Ya, Gara-gara ada setan ya kira. iya. Masa dia negara sendiri rusuh, dolar naik, disalahkan George Soros. You yang hancurin negara sendiri, you yang bikin Iya. kerusuhan, lu bilang lagi George Soros. Ini Iya, apalagi ini kan kayaknya politiknya nggak stabil. Iya. Ya kan stabilitas politik nih, demo-demo sekarang. Ya gimana orang mau invest juga. Politiknya belum stabil, orang kan Nanti takut salahkan dong George mana-mana. Soros lagi demo-demo. Iya, George Soros lagi. Nah jadi saya lihat ya jangan kayak begitu. Makanya kemarin kan saya nanya mau nanya Pak Metatron gitu kan. Orang kadang kenapa sih nggak berpikir apa ya, curiosity lah atau contoh lah. Siapa sih yang membangun Ka'bah itu siapa sih gitu loh. Apakah mereka kan ya kan nggak juga udah dibangun siapa yang bangun coba. Tapi mereka bilang oh yang bangun si Abraham. Bahkan bingung lagi Abraham yang ngebangun Ka'bah. Jadi kok Abraham bangun Ka'bah kan jadi bingung saya kalau udah kayak gitu-gitu. Jadi memang cuci otak itu mengerikan ya dari kecil itu ya. Makanya saya setuju sih itu memang orang-orang itu harus dipindah. Gaza itu kalau mau dibangun orang-orang harus dipindah, harus diungsikan supaya deradikalisasi dulu. Karena nggak bakalan bisa kalau nggak dipindah itu orang-orangnya. Ya pasti ya ribut lagi, perang lagi. Apalagi sudah dikasih kesempatan kan, mereka udah dikasih kesempatan, tapi mereka nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk berdamai. Jadi ya saya lihat juga sama kayak di negara Indonesia ya begitu juga. Tahun 98 udah pernah kita ngalamin. Masa kita mau ngalamin lagi? Nggak belajar apa kan bingung kan? Kita nggak belajar dari masa lampau. Nah Pak itu loh maksudnya. Gimana mereka nggak belajar? Kenapa Pak? Kemarin saya ada podcast katanya itu ada apologet yang si Icer siapa ya? Itu dia bilang Muhammadnya saja mengatakan setan sudah diislamkan, setan jinak sama si Muhammad. Saya mati kata setengah mati. Bisa setan dijinakkan si Muhammad dan setan dan jin itu sudah masuk Islam katanya. Bentar Bu, kita yang setan itu ya kita lagi bicara ekonomi George Soros ini dulu. Kita dengan tadi kan saya belokkan sengaja karena kebetulan tadi saya ini ya saudara ya, saya kan sering bicara hati-hati, nanti Indonesia pasti akan disapu sama Israel apapun ya. Tadi kalau Pak Yandi tadi kan motifnya ya dagang saja, tapi kalau tadi si Benix sama si siapa tadi ya yang orang Gultom ya, Josh Gultom dia bilang itu karena karena memang ada sentimen ya, sesuatu lah pokoknya dari dia terhadap, tapi intinya memang tetap ini ya, saya lihat tetap memang ada apa sih namanya,
ada motif-motif ya, kita nggak ngerti lah ya. Eh, Oke, ini Punjit mau bicara, kalau nggak Bung Toba bicara nih. Iya, Ya, Benik kayaknya Pak. Benik antisemit juga kayaknya Pak ya. Benik Kita nggak itu. ngerti. Saya Ya, ngikutin Pak juga Paul, sih. selamat sore Pak Paul. selamat Bisa sore Pak tambahkan Ade. sedikit. Pak Paul, selamat sore. Mem Dora, selamat sore di Eropa. Selamat sore Pak Hadi. Teddy siang, Andi masih pagi. Teman-teman di live chat semuanya selamat malam atau selamat pagi di dunia. Begini, menurut pendapat saya, jangan salahkan George Soros. Periksa negara kita sendiri gimana. Ya, kemarin kan orang dari Mahkamah Agung aja, sekretaris itu yang pensiunan itu, simpan duit hampir 1 triliun. Itu baru satu orang, dalam bentuk rupiah. Belum pejabat-pejabat, rupiahnya banyak. Jadi yang merusak itu, jangan salahkan orang luar. Salahkan bangsa sendiri. Kalau bangsa sendiri berbondong-bondong rupiahkan, rupiahnya itu dikonversi ke US dollar, coba bagaimana? Betul Pak Ambruk Hadi. nggak? Ambruk nggak? Karena saya bekas orang bank. Ngeri. Permainan forex, rupiah semua. Kredit macet lagi banyak. Orang yang punya tabungan, ada isu sedikit, dia tarik semuanya. Jangan banyak-banyak lah. 50T lah dikonversi ke US dollar. Berapa tuh 50T? 200 juta dolar lah dikonversi ke US dollar. Apakah kolaps rupiah? Tinggal tunggu timingnya aja. Jadi jangan George Soros. Kita jangan bawa, kalau saya sih lihat ya, pandangan saya jangan bawa agama. Ekonomi kita, kalau George Soros masuk duit, itu Menteri Keuangan akan tahu dari pihak asing masuk uang itu siapapun. Dalam bentuk US dollar, atau dia mau pinjaman, itu gampang ditelusuri. Nah, sekarang pengawasan kita dari Indonesia, kredibel nggak? Begitu. Keri, bangsa kita sendiri yang menghancurkan, bukan bangsa lain. Begitu Betul Pak Paul, Pak terima Hadi. kasih. Terima kasih Pak Paul. Oke. Bung Toba nih, kasih terakhir Bung Toba. Ya, ya Pak Paul, suara. Ya, betul. Nah, jadi sebetulnya kalau Benix kan dia memang antisemitik, Pak. Coba Ya. lihat YouTube-nya dia itu dari sejak perang Gaza itu. Semua itu dia kan sebagai ya kayak semacam narasumber investasi lah ya. Tapi dalam soal Yahudi dia sangat benci dengan Yahudi gitu. Jadi apapun nanti yang terjadi di dunia ini, kalau si Benix pasti akan menyalahkan Yahudi. Karena apa? Karena dia antisemitik gitu. Nah, kemudian yang kalau kita mau jujur ya, dari mulai September tahun lalu itu 9 naga itu udah mindahkan dananya keluar semua, Pak. Jadi udah nggak ada yang tersisa itu di sini. Paling tersisa cuma aktiva tetapnya aja. Aktiva lancarnya semua yang berupa kekayaan finansial udah pindah keluar semua. Makanya kemarin Prabowo panggil mereka itu semua supaya disuruh tarik balik ke Indonesia gitu. Ya karena sudah nggak ada, Pak. Jadi pengusaha ini 9 naga ini minoritas Tionghoa ini ya dia pindahkan. Karena apa? Naga-naganya 98 akan terulang begitu kan. Itu udah dari tahun lalu pengamat-pengamat geopolitik dan ekonomi sudah melihat seperti itu. Jadi mereka udah mengamankan dahulu. Nah, sekarang kalau kita lihat tingkat investasi di kita itu turun dari 11% mungkin sekarang cuma tinggal 6%. Mungkin sudah nggak ada Pak Paul. Karena bukan investasi yang terjadi sekarang. Deinvestasi, orang-orang yang tadinya investasi itu sekarang pada pergi. Nah, kemarin itu crash itu karena investor luar itu cabut semua dananya, bukan tarik dananya semua investor dari luar. Itu yang kemarin yang terpaksa harus di stop itu perdagangan itu. Nah, jadi
sebelum kita membuat suatu penilaian mengatakan bahwa ini karena Yahudi, sebetulnya fundamental ekonomi kita juga jelek kok, buruk. Pertumbuhan kita juga rendah, tapi apa namanya ya, sepertinya perekonomian kita ini nafsu besar tenaga kurang, Pak Paul. Jadi selama 10 tahun di masa Mulyono itu kita bangun segala macam infrastruktur dan lain-lainnya dengan apa namanya ya, kayak inilah ugal-ugalan gitu. Semua dibangun, tapi semua dibiayai sama hutang. Nah, kalau misalkan masyarakat mempertanyakan hutang pemerintah, kenapa begitu banyak sampai 8.000 triliun, bahkan ada yang bilang 12.000 triliun sama hutang BUMN, selalu alasannya larinya ke aset. Oh enggak, tapi aset kita kan nambah. Tapi ya dari sisi keuangan, kalau kita bicara hutang, pasti bicara risiko, Pak Paul. Ada risiko. Risiko bayar bunganya, risiko bayar cicilannya. Inilah yang dihadapi Prabowo sekarang. Bagaimana dia harus membayar hutang yang mulai jatuh tempo ini. Sementara dia punya ambisi-ambisi yang lain, seperti MBG, makan bergizi gratis, dan kemudian juga rumah 3 juta rumah. Terus IKN dan lain-lain, mau dari mana itu membiayainya gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, kalau saya melihat, ya itu tadi nafsu besar tenaga kurang gitu. Sampai ada isu Sri Mulyani mau mundur. Benar, dia mau mundur. Karena kalau misalkan sebagai ekonom, ketika ini nanti tiba-tiba ekonomi ini tiba-tiba crash atau tiba-tiba hancur di tengah jalan, dia nggak mau mempertaruhkan reputasinya sebagai seorang ekonom, apalagi ekonom kelas dunia lah, katakan dia sudah pernah kerja di IMF. Tapi kan sekarang Indonesia butuh dia. Kalau dia sampai keluar, selesai Pak Paul. Tidak ada kepercayaan para investor luar lagi terhadap Indonesia. Karena bagaimanapun SMI ini kan sangat dipercaya oleh orang-orang di Amerika, terutama IMF ya. Karena dia pernah kerja di sana cukup lama. Jadi sebelum kita menuduh ini Yahudi, ini Israel, ini Amerika, ya kita lihat dulu fundamental kita. Apa ada nggak si Mulyono membangun infrastruktur ekonomi selama 10 tahun ini? Nggak ada. Dia cuma bikin jalan sama infrastruktur fisik dengan cara ugal-ugalan dan ngutang lagi. Nah, itu persoalannya. Jadi sekarang ini resiko yang dihadapi kita ini ya resiko fiskal. Jadi kita punya pengeluaran untuk bayar cicilan hutang dan pokok, dan kemudian juga untuk program-program yang populis ini, nah, misalkan makan bergizi dan lain-lainnya. Ini sangat mengganggu mengganggu keuangan negara. Ya jelas pasti defisit. Ya kita nggak tahu kejujuran mereka mengatakan berapa persen sebenarnya defisitnya. Katanya cuma 3%. Tapi kalau ngelihat situasi yang ada, saya kira lebih. Dan kemudian apa investasi yang produktif? Nah, sekarang yang membuat orang cabut juga dari Konoha ini, sebenarnya persoalan lama. Ketika Orde Baru jatuh, Soeharto jatuh, maka disitulah berakhirnya era masuknya investasi luar ke Indonesia. Bahkan satu persatu perusahaan-perusahaan luar yang sudah invest di sini cabut satu persatu. Kecuali mungkin di pasar modal masih ada yang main gitu ya. Tetapi di sektor realnya nggak jalan. Nah, kita butuh pembangunan pabrik-pabrik, pembangunan perusahaan-perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja. Ini yang nggak ada. Paling-paling orang luar datang ke Indonesia ini ya paling cuman ini aja. Cuman bermain di pasar modalnya aja. Dan itu gampang sekali mereka tarik. Kalau mereka mau, kapan saja. Gitu. Kapan saja mereka bisa cabut. Ya? Halo? Lanjut. Iya. Nah, itu masalahnya Pak Paul. Jadi sebenarnya ya kita lihatlah. Kira-kira ya saya punya prediksi dua bulan aja ke depan bagaimana. Kalau situasi ekonomi ini bisa diperbaiki dalam 2 bulan ke depan ini, ya mungkin masih ada harapan. Tapi kalau tidak, ya siap-siap kita semua mengamankan aset dan mengencangkan ikat pinggang, Pak Paul. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, silakan, Pak. Ada investor baru, Ompung. Pabrik roti. Siapa? Pabrik roti. Enggak, tapi Ompung, tapi kalau menurut saya sih pabrik roti. Kacau. bulan ya. Bisa-bisa sampai Juni, bulan 6. Ini very critical-nya sampai bulan 6. Iya, 2 bulan lah. Pokoknya habis lebaran haji ini nanti, sampai bulan Juni ini sangat kritis dari sisi ekonomi. Sampai sejauh mana cadangan devisa yang dipunyai Bank di Indonesia itu bisa menahan
penurunan mata uang rupiah terhadap dolar. Kita lihat aja. Begitu nggak bisa nahan, ya terulang Pak 98. Ya, kalau saya bilang sih Jun. Kalau bisa Itu lewat, dia. Jadi kalau bisa lewat Jun, ya aman-aman lah. ya, tapi ya tergantung. Ini yang mengerikan ini sekarang ini ya kita bukan memandang segalanya dengan negatif, tapi memang kenyataannya memang seperti itu, Pak. Mau bilang apa lagi? Memang Tingkat benar. pengangguran kita itu juga udah parah sekali. Puluhan ribu sudah, Pak, sebetulnya. Jadi bahkan saya ketemu itu anak-anak muda yang tamat S1 jadi cleaning service, Pak. Jadi Percaya, cleaning service. Bahkan yang S2 juga ada yang melamar jadi cleaning service. Betapa percaya, mengerikannya gitu. hidup kan. Iya, jadi cleaning service. Nah, udah gitu si Akuan dia atik ini gara-gara ada patung naga di pik doang. Kan orang gila ini. Orang yang ada duit dia atik. Kan aneh lah, ada tono lah. Ya, Ya kan? mereka dipanggil ya paling disuruh supaya dananya ditarik kembali, membuka Nah, lapangan pekerjaan. Tapi ya namanya orang bisnis, kalau situasi nggak aman, mana mau dia balikin dananya, Pak. Gitu. balik lagi ke investasi. Ya Iya, kan? investasinya apa sekarang gitu kan? Nah, di sisi yang lain kita juga ekonominya kan ekonomi biaya tinggi, saingan kita juga banyak. India juga sekarang pesaing kita paling utama. Terus juga belum lagi negara-negara yang baru meningkat di tahun 1970-an masih perang, sekarang udah lebih maju. Vietnam, Kamboja itu jauh lebih maju. Thailand apalagi, Pak, gitu. Jadi semua sekarang yang Asia Tenggara lari ke sana. Terus kemudian ya sebagian juga ya ada yang orang lebih suka invest tekstil itu. Kenapa kita punya tekstil kalah? Kita kalah sama produk Cina, terus terang aja gitu. Kalah kita sama produk Cina. Pertama di sana juga biaya lebih murah. Terus yang nggak tahan itu di Indonesia ini preman-premannya ini, Pak, apalagi yang berjubah agama kan. Nah, preman-preman berjubah agama ini tiap tahun datang. Ini sekarang lagi malak-malakin ini apa? Perusahaan-perusahaan minta THR. Yang setahu saya sih orang bayar THR kalau sama karyawan, bukan sama preman, Pak, gitu. Cuman di Indonesia aja orang bisa bayar THR sama preman. Tapi gini Ompong, saya nggak ngerti ya. Di Indonesia itu tekstil itu dari dari India aja kalah sama Cina. Padahal India itu tekstilnya hebat loh. Iya, Zaman makanya dulu. saya bilang, kita udah kalah sama India sama Cina, udah jelas kita kalah. Kalau dulu di zaman Pak Harto itu ya masih masih lebih inilah, lebih lebih pembangunan tekstil itu kan mulainya kan Texmaco dan lain-lainnya kan di zaman Orde Baru, Pak. Itu industri-industri yang memang diciptakan oleh pemerintahan saat itu untuk menyerap tenaga kerja, gitu ya. Untuk menyerap tenaga kerja paling cepat apa? Ya industri tekstil. Tapi yang ada sekarang ini nggak nutup, Pak. Biaya operasionalnya industri tekstil di Indonesia ini nggak nutup dengan ini penjualannya gitu. Paling satu dua yang ada yang khusus itu yang kalau yang dijual ke luar negeri ya produk-produk ya aparel-aparel yang mahal lah, yang agak mahal itu hanya yang bisa. Tapi kalau yang dikonsumsi banyak orang itu kita kalah sama India, kita kalah sama Cina. Betul, Cina gila, banting harga gila-gila. Tapi kalau baju Iya, kerja ya, Ompong, baju kerja ini iya. saya masih banyak saya punya itu bikinan Indonesia. Hem-hem baju kerja, baju formal. Itu memang dia buatannya bagus, masih masih dibikin di Indonesia. Saya lihat ya ada yang mau bermerek-merek ya, itu kebanyakan dari Indonesia konveksinya. Tapi kalau baju-baju Betul. biasa, Jadi baju-baju biasa, baju-baju yang di market-market, itu wah dari Cina dibuang kayak sampah. Banyak sekali kan dijejelin itu di Indonesia market, ya kan? Harganya murah sekali. ya, ya ini masalah tenaga kerja ini nanti ya seperti perkiraan Pak Andi lah. Sampai bulan Juni kalau ini nggak terselesaikan juga. Nah, ini yang kita ngeri. Bagaimana gejolak sosial gitu. Di satu sisi katanya pengetatan anggaran menghemat. Tapi di sisi yang lain, eh, para koruptor itu asetnya nggak disita. Undang-undang penyitaan aset para koruptor ini nggak ada sekarang. Jadi
Jadi Konoha Indonistan ini sebetulnya kalau kita lihat strukturnya itu dikuasai oleh para bandit-bandit yang dari partai-partai politik ini. Terus mereka ya mainlah mereka ini mengambilin anggaran ini dengan cara-cara mereka yang korup. Nah, nanti yang nanggung rakyat gitu. Kita yang dipaksa terus untuk bayar pajak. Terus kemudian juga pengetatan anggaran. Bahkan sekarang misalkan kendaraan misalnya gitu ya. 2 tahun nggak bayar pajak disita, coba mobil Pak Andi misalnya disita gitu ya. Jadi aset Anda akan disita gitu ya. Nah, yang begitu-begitu jadinya bentuk-bentuk kebijakannya yang mungkin nggak terbayangkan gitu ya. Kalau itu sedangkan Soeharto aja nggak pernah bikin seperti itu. Zaman Soeharto Tapi itu orang bayar pajak itu nggak dipaksa dengan cara begitu Pak ini Pak Andi gitu. terakhir ini kan ada satu lagi perusahaan Jepang ini Hengkang di mana tuh di Bandung apa ya? Iya, Perusahaan gede itu. iya. Apa namanya? Saya lupa. Ada sih Lupa. dengar kabar hengkang dia, tapi ya kita belum tahu lah apa ininya, apa alasannya. Tapi kalau ngelihat ya memang ngeri Pak di sini Pak. Kalau misalkan dari mulai pungutan preman, dari mulai nanti belum lagi aparat pemerintahnya, belum lagi nanti macam-macam lah pokoknya. Jadi itu yang namanya ekonomi biaya tinggi itu sekarang ini sesudah reformasi ini. Zaman Pak Harto nggak ada yang berani gitu-gitu Pak. Makanya, Zaman Pak Harto nggak ada yang berani gitu. 3 hari yang lalu kan ada preman tuh lagi di video minta THR sampai sampai security-nya nyumbang 20.000 kan lucu. Iya itu makanya kalau setahu saya THR itu diberikan kepada orang karyawan memang ada undang-undangnya berhak dapat THR. Ini preman yang minta THR ke perusahaan dan didukung oleh wakil menteri agama lah, wajar dong lebaran mereka minta THR, gimana nggak goblok itu wakil menteri agamanya itu. Kalau kita di sini kan dapat itu apa namanya stock option untuk pegawai kan gitu, nanti 6 bulan baru medok. Ya kan, itu kan untuk pegawai. Masa bukan pegawai dikasihin stock option? Nah, logikanya kan di situ Pak Andi. Yang bukan pegawai kok dapat THR gitu. Makanya itu. lanjut. Aneh kan? Oke, silakan Pak Paul lanjut. Mungkin ada Bu Dora mau ngomong lagi atau yang lain. Oke, tapi kita masih jalan ke Den Haag. Ini Pak Ade mau kasih penutup Pak Ade. Ini resen Pak Ade nih. Iya, Pak Paul sebentar Pak Oke, Paul. silakan. Ke Denmark berapa lama dari